Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan membahas sesuai judulnya, menjadi otentik dan unik. Pertama-tama kita akan menjelaskan pengertian dari otentik. Otentik secara bahasa itu adalah keaslian, jujur, valid. Lawannya adalah palsu, fake kalau bahasa kita saat ini, tidak amanah dan lain sebagainya yang sesuai dan senada dalam hal tersebut. Untuk menjadi otentik, kita tidak harus beda sama sekali dengan orang lain atau kebanyakan orang. Berbeda tidak selalu bagus, berbeda juga tidak selalu buruk. Jadi otentik atau perbedaan apa yang saya maksudkan, yang menuju ke arah positif. Otentik yang bernilai positif, yang bisa membuat kita terlihat mencolok, terlihat unik daripada kebanyakan orang. Kita ambil contoh, misal kita ada di suatu perjamuan pesta. Di sana terdapat banyak sekali orang dengan gaun yang sama atau mirip, kemudian dengan raut wajah yang sama, penampilan, gestur tubuh yang sama. Kemudian muncul satu orang dengan suatu penampilan dan gestur tubuh yang sangat-sangat berbeda dengan orang lain. Kita bisa sebut orang itu menjadi orang yang otentik, orang yang berbeda, orang yang unik dari kebanyakan orang. Tapi apakah itu bernilai positif? Tergantung perbedaan apa yang ditampilkan dari orang tersebut dibandingkan dengan kebanyakan orang yang ada dan hadir di pesta tersebut. Kebanyakan dari kita mengalami krisis identitas, yaitu kita bingung siapakah diri kita, apakah tujuan kita, dan hanya terpaku apa hal yang viral atau yang lagi tren, yang lagi in pada saat ini, pada zaman ini. Kita mengikuti semua tren, kita mengikuti apa sesuatu yang booming. Berapa banyak dari kita yang ketika scrolling media sosial kemudian menemukan baju yang berkali-kali muncul, dipakai oleh artis, dipakai oleh influencer A, influencer B, kemudian kita tertarik untuk membeli, memakainya, dan mempostingnya lagi di media sosial. Ini seperti lingkaran setan, jadi seperti getok tular. Ketika kita meniru orang lain, kita membeli barang tersebut, kemudian kita juga menginfluence orang lain untuk membeli hal ini. Lalu terjadilah tren. Ketika seseorang tidak mengikuti tren tersebut, orang itu dianggap ketinggalan zaman, tidak mengikuti tren, jadul, dan lain sebagainya. Padahal tidak semua tren atau sesuatu yang viral di media sosial itu baik atau berguna bagi hidup kita. Orang yang autentik mengerti siapa dirinya, apa tujuan hidupnya, apa prinsip-prinsip yang dipegang teguh olehnya. Dia tidak mudah terombang-ambing, dia tidak FOMO, fear of missing out, kehilangan sesuatu hal yang trending. Dia tidak takut ketinggalan zaman. Orang yang autentik, orang yang mengenal dirinya sendiri, orang itu tahu bahwasanya ketika dia berangkat ke stasiun, kemudian ketinggalan kereta, pasti ada jadwal keberangkatan kereta lain. Begitu seterusnya, itulah tren. Mungkin di zaman sekarang, kita ambil contoh dulu ada tumbuhan gelombang cinta, ada batu akik, dan lain sebagainya. Itu adalah tren sesaat. Kemudian selang beberapa minggu, beberapa bulan, tren itu memudar dan hilang di telan zaman. Tidak ada gunanya, atau mungkin sedikit manfaat yang bisa kita ambil ketika kita hanya mengikuti tren tanpa tahu esensi atau manfaat yang bisa kita peroleh, kecuali kita memang benar-benar memiliki hobi. Misalnya waktu itu sedang tren sepeda, semua orang hampir memiliki sepeda, semua orang hampir membeli sepeda. Tapi ketika kita memang melihat suatu tren itu baik bagi diri kita, sepeda sebagai suatu kendaraan, sepeda sebagai suatu alat untuk berolahraga, untuk menyehatkan diri kita, kita boleh mengikuti tren tersebut dengan tujuan yang sesuai dengan apa tujuan kita. Berapa banyak sekarang orang karena mengikuti tren sepeda misalnya, dia hanya memakainya sesaat, kemudian tren itu menurun dan sepeda itu tergeletak begitu saja, tidak dipakai sama sekali. Berbeda dengan orang yang otentik, orang yang mengerti tujuan hidupnya, orang yang asli tanpa kepura-puraan, orang yang tidak mengikuti tren karena hanya nafsu atau hasrat sesaat. Dia benar-benar membeli itu karena bermanfaat untuk berolahraga atau untuk alat transportasinya.
Apakah salah ketika kita selalu mengikuti tren tanpa ada saring, tanpa ada filter dari diri kita, yaitu yang sudah saya sebutkan, tujuan hidup, prinsip, dan lain sebagainya. Kita sama-sama tahu kita memiliki 24 jam. Saya memiliki 24 jam, kamu memiliki 24 jam, orang tuamu memiliki 24 jam, teman-temanmu memiliki 24 jam dalam satu hari, waktu yang sama. Tapi lihatlah, ketika satu orang A mempunyai prinsip hidup, menjadi orang yang otentik, dengan orang yang B hanya mengikuti tren. Orang A fokus mengejar impiannya, fokus dengan tujuannya. B lari ke sana kemari tanpa ada arah yang jelas. Kita lihat 5 tahun, 10 tahun ke depan, apa yang terjadi pada mereka. Kemungkinan besar A akan lebih sukses karena dia fokus mendalami apa yang menjadi tujuannya, apa yang menjadi minatnya. Jadi boleh kita mengikuti tren atau kita mengikuti sosok yang kita idolakan. Kita mengikuti satu sosok yang kita anggap sukses dalam bidang yang kita tekuni. Tapi kita tidak bisa meniru plek, meniru sama persis dengan orang itu. Setiap orang mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing. Dan orang yang otentik mengenal dirinya sangat dalam, mengenal dan tahu dirinya di mana letak kelebihan dan kekurangannya. Dia mengetahui kelebihannya dan memacu press dirinya sampai benar-benar menjadi expert, menjadi jago di satu hal tersebut. Kemudian kekurangannya, dia hanya mempelajari sedikit, sesuatu yang diperlukan untuk menunjang apa yang menjadi tujuannya, apa yang menjadi kelebihannya. Ketika kekurangan tersebut tidak terlalu penting atau tidak terlalu signifikan untuk menunjang suatu tujuannya, menunjang sesuatu usaha untuk mencapai tujuannya, maka dia meninggalkannya. Itulah efisiensi waktu, itulah orang yang otentik, orang yang mengerti skala prioritas, orang yang asli, tidak berpura-pura. Menjadi orang yang otentik itu mempunyai dua dampak yang sangat bertolak belakang. Seperti kita meminum obat, dua dampaknya sangat bertolak belakang. Satunya adalah orang itu bisa sembuh atau orang itu bisa mati. Tentu tidak se-ekstrim itu, tapi saya akan memberikan contoh. Misal satu orang, sebutlah Zaid, dia mempunyai tujuan hidup, dia ingin menjadi koki profesional. Dia akan fokus karena dia otentik. Dia akan mengejar impiannya, dia tahu tujuan hidupnya, dia mempelajari apa yang terkait dalam hal memasak untuk paham, expert, dan menjadi jago. Dia tidak akan menghiraukan hal-hal di luar itu. Misalnya ada temannya mengajak dia untuk berangkat nongkrong, mencari baju pakaian tren saat ini, dia tidak akan bergeming, dia tidak akan ikut ribut dan riweh atau ruwet sendiri dengan pikirannya. Dia fokus mempelajari apa itu memasak, bagaimana menumis, bagaimana memotong yang bagus, bagaimana menyajikan makanan, bagaimana menjadikan makanan itu enak dan berpenampilan bagus, menjadi sempurna. Beda halnya dengan temannya, orang yang tidak mempunyai tujuan hidup, tidak mempunyai pendirian, dia menjadi orang yang palsu. Dia ingin menyenangkan semua orang. Ketika orang lain mengajak yang melanggar prinsip-prinsip agama, taruhlah seperti itu, ada temannya mengajak untuk minum minuman keras, makan babi, dan lain sebagainya, dia ikut karena tidak enak, karena sungkan menolak tawaran teman-temannya. Dia tidak ingin dikucilkan dari lingkungannya. Itu adalah salah satu contoh. Ketika kita menjadi otentik, kita akan dikucilkan oleh orang lain. Tapi itu hanya sementara, itu hanyalah awal perjalanan kita untuk menjadi otentik. Memang benar ketika kita awal sudah menentukan tujuan kita, kita fokus, kita menunjukkan keaslian diri kita menunjukkan minat kita kepada orang lain, maka pasti kita menolak sesuatu hal yang tidak berhubungan dengan diri kita. Kemudian teman-teman kita mulai perlahan-lahan akan menjauh dari kita karena tidak sesuai frekuensinya dengan diri kita, menganggap kita tidak asik lagi, menganggap kita orang yang terlalu serius dan lain sebagainya. Tapi efek kedua dari menjadi orang yang otentik adalah kita akan didatangi banyak orang. Oke, efek yang pertama kita akan dijauhi, efek yang kedua akan didatangi. Kapan kita didatangi oleh orang lain? Ketika kita sudah menjadi expert, ketika kita sudah mencapai tujuan hidup kita, ketika kita sudah sukses. Banyak contoh di kehidupan nyata ketika orang itu masih memulai awal usahanya, memulai awal karir, awal mimpinya, orang banyak yang meremehkan. Tapi ketika dia sudah di puncak, ketika dia sudah sukses,
Orang yang tidak kenal bahkan mengaku menjadi saudaranya. Itulah dampak menjadi otentik. Jangan pernah takut menjadi otentik. Jadilah otentik versimu sendiri. Jangan hanya sekedar be yourself, tapi be your best self. Jadilah yang terbaik dari versimu. Konten-konten sebelumnya membahas bagaimana kita mencari jati diri, mencari apa minat dan bakat kita. Untuk video kali ini kita lebih mendalam lagi ketika kita sudah menemukan apa tujuan hidup kita, apa prinsip hidup kita. Kita harus memperdalam itu, menjadi sukses di bidang itu, meninggalkan hal-hal yang tidak perlu dan tidak berdampak pada tujuan kita. Kemudian kita akan menjadi orang yang unik, orang yang otentik. Kebanyakan orang pasti dianggap sangat individual, sangat egois ketika dia menjadi otentik, ketika dia mengejar cita-citanya. Tapi ingatlah, perkataan orang hanya sebentar. Ketika kita diremehkan oleh orang lain satu hari, kemungkinan besok orang itu sudah melupakan apa cemoohannya, apa ejekannya kepada diri kita. Tapi ketika kita memikirkan terus, bahkan sampai bertahun-tahun, itu menjadi beban tersendiri bagi diri kita. Orang lain tidak menganggap itu, orang lain sudah melupakan itu. Jadi berdamailah dengan diri sendiri. Jangan pernah mendengarkan kata orang lain selama itu hanya menjatuhkan diri kita. Tetapi ketika itu saran kritik yang membangun, terima dan perbaiki diri kita terus-menerus. Ketika kita menjadi otentik, kita sudah memenuhi tujuan dari penciptaan kita. Setiap orang, setiap dari diri kita pasti sudah dicatatkan garis takdirnya. Tidak mungkin semua orang sama, tidak mungkin semua orang mempunyai satu profesi yang sama. Coba bayangkan ketika seluruh dunia mempunyai profesi menjadi guru, maka siapa yang memasakkan makanan baginya? Siapa yang menjahit pakaian baginya? Siapa yang membangunkan rumah baginya? Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ketika orang sudah menetapkan tujuannya, mengenal dirinya sendiri, maka dia sudah memenuhi apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan, apa yang ditetapkan oleh Allah untuknya. Maka akan sempurna dan akan terjadi keseimbangan. Karena setiap orang menjalankan perannya semaksimal mungkin. Tetapi ketika orang itu tidak tahu dirinya sendiri, tidak tahu tujuan hidupnya, dia hanya menjadi sampah masyarakat. Dia kesana kemari tanpa tujuan yang jelas, hanya membebani hidup orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak ada penciptaan makhluk Allah yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina adzabannar. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.